Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dengan saya berbicara. Sekarang ini saya akan berbicara atau membahas perihal data yang digunakan oleh dunia pelayaran, dunia perkapalan, dan semua yang terkait dalam bisnis perkapalan dan bisnis pelayaran. Dua bisnis ini dan didukung oleh bisnis support, yaitu baik dari government maupun dari swasta, itu membutuhkan apa yang disebut dengan data. Data di dalam ilmu perkapalan, ya. Data di dalam ilmu perkapalan sebagai contoh misalnya data-data terkait dengan kebutuhan desain kapal. Kebutuhan desain kapal itu membutuhkan data. Sebagai contoh misalnya kebutuhan akan transportasi nikel dari Kendari, jumlah komoditinya sudah pasti dapat dilihat. Nah, data tersebut adalah disebut dengan data. Jenisnya data apa? Kemungkinan datanya adalah data yang terbuka dan juga ada data yang tidak terbuka, ya. Kali ini saya akan membahas masalah open data atau data terbuka yang dipakai di dalam dunia perkapalan dan dunia pelayaran. Karena di dalam era seperti saat ini, ya, era pasca pandemi COVID ini, dan sampai sekarang masih berlanjut, bahkan pada fase ketiga itu di Eropa pandemi ini, maka data menjadi sangat penting. Pengiriman data menjadi sangat penting. Penyajian data menjadi sangat penting bagi dunia pembangunan kapal dan dunia pelayaran. Kawan-kawan semua, data di dalam dunia perkapalan juga ada yang disebut dengan data terbuka. Data yang bisa dipakai secara gratis, ya, secara gratis. Dulu kawan-kawan dari HATMI, Himpunan Ahli Teknik Maritim, yang dikepalai oleh Bapak Profesor Dr. Ing B.J. Habibie, itu membangun Cara Jaya itu dengan open data, dengan data terbuka. Data yang diambil dari berbagai pelabuhan-pelabuhan, komoditas-komoditas yang ada di masing-masing pelabuhan. Akhirnya tercipta suatu desain kapal yang cocok untuk Indonesia, yaitu desainnya kapal yang 3000 DWT, yang kita sebut dengan nama Caraka Jaya. Itu berasal dari komoditi-komoditi yang ada di Indonesia, jumlah yang ditransportasikan, dan optimalisasi dari suatu daerah ke daerah lain. Pak Habibie bersama timnya sudah menyusun satu data, dan data tersebut diperoleh secara terbuka dan semua bisa melihat. Tidak terkecuali data adalah data, kecuali data tersebut data tertutup, data yang memperolehnya dengan melalui satu upaya, ya, untuk membayar. So, data terbuka itu dapat digunakan untuk bisnis perkapalan dan bisnis pelayaran. Khususnya saat ini, yaitu terkait dengan digitalisasi pengiriman muatan kapal. Nah, kawan-kawan, kali ini saya akan berbagi apa saja itu data yang terbuka. Sebagai contoh untuk dunia pelayaran,
Ya, tadi saya ambil contoh dunia perkapalan dipakai oleh galangan kapal. PT PAL Indonesia, di Semarang ada namanya IKI Semarang atau GMI, di mana itu Jakarta ada Dok Perkapalan, di Surabaya ada lagi namanya Dok Perkapalan Surabaya, di Makassar ada IKI. Mereka membangun kapal sudah tidak lagi menggunakan data terbuka. Yang menggunakan data itu adalah seorang preliminary designer. Ya, ini perlu diperhatikan bersama. Seorang naval architect, seorang desainer kapal, itu permainannya adalah data. Data-data yang dibutuhkan agar mengetahui besar kecilnya kapal. Sehingga kapal tersebut optimum, efektif, dan efisien untuk beberapa lintasan-lintasan tertentu di Indonesia. Nah, sekarang untuk pelayaran. Pelayaran sebenarnya tinggal mengambil manfaat dari apa yang sudah didesain oleh naval architect dan diwujudkan oleh galangan menjadi suatu kapal. Nah, pelayaran sekarang yang memegang kendali. Kendalinya adalah apa? Data. Ya. Kalau tadi pada saat preliminary design, datanya adalah data yang diambil dari beberapa komoditi yang waktu itu, ya, waktu pada saat mendesain. Tetapi bagi seorang pemilik kapal, datanya bukan data pada saat desain saat itu. Itu sudah jauh. Ya, yang benar adalah data yang saat ini. Seorang pemilik kapal pasti harus mencari data, yaitu data terbuka. Ya, kalau data yang tertutup nggak bisa dicari, harus membuat satu kontrak perjanjian, akhirnya bisa mendapatkan data. Nah, data ini biasanya dipublikasikan, bisa dilihat lewat internet, terbuka, tidak berbayar. Nah, pekerjaan seorang shipping management adalah melihat komoditi-komoditi yang ada saat ini. Komoditi di Belawan, komoditi di Batam, di Palembang, Padang, Cigading, ya. Kalau di Kalimantan ada Balikpapan, Samarinda, atau Pontianak, Banjarmasin. Mereka mempunyai komoditi-komoditi, ya, simpul-simpul komoditi yang saat itu ada. Sehingga data tersebut harus dikelola oleh suatu lembaga, organisasi, atau perorangan, sehingga data tersebut bisa dimanfaatkan oleh semua orang, terutama para shipping company atau shipping management. Dan data tersebut biasanya disebut dengan data terbuka. Ya. Data nikel di Kendari atau di Sulawesi itu disebut data terbuka. Dan bila mengangkut membutuhkan bulk carrier ukuran berapa, apakah membutuhkan berapa besar mother vesselnya, berapa besar feeding vesselnya, berapa besar alat-alat transportasi, sedemikian hingga pada waktu tertentu mother vessel dan feeding vessel, ya, feeder vessel ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan itu membutuhkan apa yang disebut dengan data terbuka. Demikian juga dengan industri pendukungnya dan government. Government membutuhkan juga untuk skala lingkup kebijakan. Ya, lingkup kebijakan. Industri pendukung juga membutuhkan data-data terbuka tersebut menjadi data untuk bisnis industri pendukung. Misalnya kebutuhan beko, kebutuhan misalnya stockpile, kebutuhan sarana jetty,
ya. So semuanya ini membutuhkan satu data. Nah, kali ini saya akan berbagi melihat perihal data terbuka, ya. Lalu apa itu data terbuka? Pertanyaannya sekarang, apa itu data terbuka? Data terbuka itu biasanya bisa diakses oleh siapapun, ya. Oleh mahasiswa, oleh perorangan, mungkin oleh pelayaran, oleh pemerintah, atau oleh siapapun, ya. Itu biasanya dapat dibaca dengan suatu perangkat. Perangkat lunaknya misalnya mereka bikin software. Data mana saja yang dipilah menjadi data yang open source, open data, dan data mana yang di-keep oleh pemilik data. Nah, data yang dibuka ini biasanya bisa diakses. Yang data tertutup biasanya melalui suatu term of reference untuk bisa mendapatkan data tersebut. Jadi data yang terbuka ini data yang bisa diakses lewat komputer atau melalui media internet, ya, yang tersedia secara bebas. Alhasil karena memperolehnya secara bebas, maka data tersebut dapat dibagikan sebagai informasi publik, ya, public information. Misalnya tersedia kapal di Tanjung Priok, kapal penumpang Kelut misalnya, ukuran sekian DWT, sekian GRT, dan kapasitas muatan adalah sekian ribu orang. Pendaftaran untuk menaiki kapal tersebut bisa dimulai dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Bahkan ada tanggal-tanggal sebelumnya, ya, tanggal-tanggal biasanya promo misalnya, sama dengan pesawat, ya. Nah, itu data untuk kapal penumpang. Bagaimana dengan data kargo misalnya? Data kargo misalnya sebagai contoh, ada kapal kontainer yang ukuran 4000 TEUs misalnya. Bisa disampaikan 4000 TEUs, sehingga shipper yang ada di masing-masing industrial estate, ya, di pabriknya, bisa mendengar dan melihat informasi bahwa ada kapal kontainer yang sedang sandar di Tanjung Priok, ukurannya adalah bisa menampung 4000 TEU. Dan data ini disebut data terbuka. Maka dibutuhkanlah data tersebut dan dikelola secara digitalisasi, ya. Digitalisasi data tersebut. Pemproses data ini sangat berperan. Vessel Traffic Management System mengelola data, VTS mengelola data. Dan data tersebut kalau itu dinyatakan terbuka bisa untuk umum, dan umum bisa memanfaatkan data tersebut menggunakan data VTS. Sehingga saat ini adalah bisnis yang sangat bagus, apalagi masa pandemi, ya. Pengelola data, ya, ahli-ahli mengelola data. Misalnya sekarang ini ada namanya kawan-kawan di ojek online, ya. Ojek online itu sebenarnya menggunakan data, ya. Data di mana orang cari kendaraan, sehingga begitu dia rilis orang yang tadi mengirim mencari kendaraan, maka bisa ditangkap dengan orang yang mempunyai kendaraan. Demikian juga dengan kapal. Bila di suatu daerah tertentu menyampaikan ada data, ya, data, dan itu dirilis
kemudian pemilik kapal di wilayah sekitarnya itu bisa memantau adanya data yang terbuka tadi, maka dia bisa mendekat di pelabuhan tersebut dan membuat satu kontrak. Tentunya kontrak tersebut membutuhkan satu mediasi. Nah, ini bisnis yang sangat bagus, yaitu bisnis mediasi antara shipper dan owner, gara-gara ada satu informasi data yang terbuka. Membagikan data bebas, tapi prinsip daripada pembagian data itu ada satu proses digitalisasi, dan ini bisa menjadi bisnis, mensukseskan bisnis daripada shipper dan bisnis daripada shipping company, ya. Karena sudah menjadi informasi publik, ya. Tergantung pada ketentuan penggunaan. Jadi suatu data yang terbuka dibiarin bebas, alangkah ruginya kita. Suatu data diserahkan secara bebas, maka bagi seorang pebisnis itu sangat rugi sekali. Rugi, karena ini bisa menjadi tengah-tengah menjadi mediasi. Ya, seorang broker kapal, kalau dia melengkapi dirinya dengan digitalisasi, ya, muatan kapal, digitalisasi kargo kapal, digitalisasi kapasitas muatan, maka itu akan ada pertemuan, ya. Jadi tergantung penggunaannya. Kadangkala data itu nggak ada harganya, ya, dan kadangkala data tersebut mempunyai harga yang sangat tinggi, mempunyai value yang sangat tinggi. Kawan-kawan semua, organisasi maupun perorangan, ya, organisasi misalnya pelayaran, organisasi perusahaan shipper, organisasi government bisa mengunduh data itu. Perorangan pun juga bisa mengunduh data itu. Dari mana? Sekarang sudah era internet, dimanapun di dunia ini, ya. Nah, kita dapat mengunduh data tersebut dan menggunakannya, ya, bagaimanapun, dimanapun, tergantung daripada kita menggunakan data tersebut. Kawan-kawan semua, informasi data terbuka secara hukum biasanya tidak memiliki masalah hukum, karena dinyatakan terbuka secara umum. Secara teknis pun juga boleh digunakan, ya. Cuman data-data tersebut yang dibuat secara hukum, yang diedarkan secara publik tadi, harus mempunyai tanggung jawab keandalan daripada data tersebut. Jangan mengupload suatu data, tetapi data tersebut tidak memiliki suatu keandalan, ya. Data itu bisa mempunyai makna yang cukup luas bagi seorang yang mengerti akan data. Data muatan, data kapal, data regulasi, ya. Regulasi yang dari pemerintah, peraturan presiden, undang-undang 17 atau peraturan presiden nomor 10 2010, misalnya peraturan menteri nomor 37, peraturan menteri nomor berapapun, SK Dirjen, kalau itu disampaikan secara publik menjadi open data, ya, open data. Nah, data tersebut dapat dieksploitasi, ya. Meskipun dia tidak dikenai biaya, ya.
data tersebut tidak dikenai biaya, dan data tersebut dibuat oleh yang pemilik data itu reliable, maka data itu untuk dapat digunakan kembali biasanya harus dieksploitasi dulu atau dianalisa datanya. Ya, datanya harus dianalisa. Suatu data yang sudah dieksploitasi dan dianalisa, membuat satu grafik data, ya, maka data tersebut dapat menjadi data yang handal, data yang reliable, ya. Misalnya data harga besi per kilo 3.600. Kalau itu tidak dibiarkan terus, bulan depan menjadi datanya per kilonya 3.900, sehingga ada suatu kenaikan. Bila seorang menilai harga kapal dengan setelah tanggal itu, maka ada tanggal nilai perkiraan kenaikan. Mungkin bisa menjadi 3.950, ya. Kita hitung dikalikan dengan lead weight-nya. Tapi berdasarkan suatu data yang sudah dianalisa, dieksploitasi, diangkat data tersebut dan dianalisa. Itu adalah tugas seorang broker, tugas seorang analisawan, yang harganya mahal. Makanya jadilah broker yang bisa menganalisa dan akhirnya mahal. Jadilah penilai kapal yang bisa menganalisa sehingga hasil penilaiannya adalah penilaian yang sangat handal. Penggunaan data terbuka itu harus direncanakan, ya. Data terbuka biasanya tidak untuk ke saat itu, tapi untuk kepentingan beberapa hari yang akan datang. Makanya data tersebut direncanakan. Tidak bisa data tersebut langsung hanya sekedar dipakai saja. Ya, tidak bisa hanya dipakai saja, tidak bisa. Dan sebagai teman harus dipastikan bahwa tidak ada pihak ketiga yang bisa mengakses data itu. Mengakses maksudnya merubah-rubah, memodifikasi, menghancurkan. Sekarang ini ada cyber, ya, bisa mengacak-acak data. Sehingga pemilik data terbuka harus melindungi dirinya dengan proteksi-proteksi, sehingga tidak bisa diacak-acak oleh pihak-pihak ketiga. Karena data ini harus handal, ya, data harus handal. Data minyak yang ada di Tuban misalnya, berapa kandungannya di daerah Jenuh Tuban itu. Setelah tahu kandungannya berapa besarnya, berapa areal pelabuhan yang dibutuhkan, berapa jeti yang dibutuhkan, berapa panjang jetinya, tergantung dari besar kecilnya kapal. Daerah tersebut daerah yang sangat tidak terlalu dalam, sehingga membutuhkan data. Data tersebut harus dianalisa, dieksploitasi, direncanakan. Tidak boleh data tersebut hanya data yang biasa saja, tapi diproteksi. Pemilik data juga berbahaya. Kalau kita menyebarkan data yang salah, ini juga ada faktor hukum, ada unsur-unsur hukum, kesalahan. Jadi kita harus menyediakan data yang benar. Nah, itu data-data yang benar ini sangat dibutuhkan, terutama pada saat kita melakukan uji keandalan data.
Seorang analisawan broker ingin menawarkan kapal kepada shipper, maka harus tahu keandalan data tersebut. Data tersebut serial-serialnya, dan pemberi data harus tidak boleh memberikan data yang tidak handal. Harus dapat dipastikan, misalnya data tersebut sudah mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, dan data tersebut harus update, harus dipertahankan oleh pemilik datanya. Itu disebut open source, harus dipertahankan, dan harus selalu ada pembaharuan data, terutama pada data-data yang currently publish, ya. Itu harus data yang terbaru. Kita tidak boleh memiliki data yang kurun waktunya 10 tahun yang lalu. Biasanya tidak handal. Setahun yang lalu aja kemungkinan bisa saja tidak handal. Data batimetri itu juga harus handal, ya. Batimetri kedalaman. Nah, kita mau bikin mooring buoy, ternyata harus tahu data landscape daripada seabed. Dan seabed itu bergerak terus. Nah, electrical nautical charts, peta laut juga bergerak terus. Makanya sebagai seorang praktisi maritim, kita itu harus bisa mengambil dari banyak, ya, banyak sumber, dan sumber tersebut kalau bisa didapat dengan mudah, itu biasanya disebut open source, open data, ya. Saat ini banyak sekali open data, terutama BMKG misalnya, itu data administrasi publik, yang mana bisa dipantau oleh pelaut yang akan berlayar, yang akan menentukan passageway, menentukan waypoint-waypointnya. Itu adalah melihat daripada data cuaca. Di Indonesia syukur ada BMKG, ya. BMKG selalu update data terbaru. Kalau BMKG ngasih data yang setahun yang lalu, ya itu namanya tidak handal. Makanya di dunia perkapalan datanya itu harus update terbaru. Di dunia perkapalan, terutama di dunia perkapalan, itu detik-detik terbaru. Apalagi pesawat, ya. Itu hitungannya detik, menit dan detik. Kalau kapal mungkin masih bisa pagi, siang, sore, dan malam. Tapi kalau pesawat itu sudah menit. Vessel traffic service yang dimiliki oleh perusahaan maupun pemerintah itu juga harus memberikan data yang up to date, yang saat ini, ya. Data pelabuhan A, ada berapa dermaga, kapal yang sudah sandar berapa, yang masih di buoy berapa, mooring buoy berapa, yang akan datang berapa, yang lagi anchor berapa gelombangnya, arusnya kayak apa, anginnya berapa. Itu harus ada data terbaru, dan itu kalau bisa diperoleh bebas disebut data open data. Kawan-kawan, memang tidak semua informasi merupakan data terbuka. Memang ada data-data tertentu, ya, yang biasanya di-keep untuk alasan struktur biaya, terkait dengan biaya. Semua data yang terbuka ini biasanya ada yang disampaikan lewat website, ada kalau broker-broker kita yang saat ini ya itu lewat sosial media, ya. Kami punya kapal ada di Samarinda,
kapalnya sekian, ukurannya sekian, ya, kapasitas sekian. Nah, akhirnya di broadcast ke kawan-kawan, menjadilah data open source, open data, dan bagi yang membutuhkan akan mengambil data tersebut. Dan itu dilakukan lewat media sosial, misalnya WhatsApp. Ya, WhatsApp. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar pakai digitalisasi. Pakai menggunakan software. Ya, data menggunakan software. Nah, kalau sekarang ada namanya application. App Store, kalau di iPhone ada App Store, kalau di Android ada namanya application store, ya, application store. Nah, itu bisa dimasukkan software-software itu sehingga data bisa masuk, pengguna juga bisa menggunakan. Tidak semua informasi data itu bisa bebas, namun bila itu sudah dimasukkan ke dalam suatu application, ya, application, maka data tersebut bisa diinputkan term of reference-nya, pembayarannya. Jadi bila siapa yang mendownload data tersebut bisa menjadi data berbayar. Bisa menjadi data berbayar. Atau tidak berbayar, tapi ngedownload softwarenya berbayar. Nah, jadi meskipun data open source, open data, tapi karena diramu, dibingkai dengan satu application, maka data tersebut meskipun open source juga bisa juga data tersebut berbayar. Ya. Semua data yang terdapat pada situs web dapat dimanfaatkan. Salah satunya ya Google, ya. Google itu data yang cuman harus tahu kehandalannya, ya. Tidak boleh kita menggunakan data yang tidak handal. Google, ya kan? Kita harus pilih mana yang data yang memang handal, mana yang tidak handal. Semua data terbuka terletak pada situs website dan dapat dimanfaatkan. Dengan cara bagaimana? Kebutuhan daripada setiap orang atau kebutuhan organisasi pelayaran, kebutuhan shipper, bahkan kebutuhan pembuat software. Kebutuhan pembuat software ini sangat membutuhkan adanya data-data yang sifatnya handal. Kawan-kawan semua berbicara tentang data terbuka ini tidak akan ada habis-habisnya. Di masa COVID ini, ahli-ahli pembuat software silakan membuat. Digitalisasi untuk shipping sangat penting. Digitalisasi untuk kargo sangat penting. Digitalisasi bagi pelayaran sangat penting. Digitalisasi untuk kalangan juga sangat penting. Digitalisasi untuk industri yang akan memakai sebagai user daripada pelayaran sangat penting. Tujuan daripada layanan ini adalah untuk mempermudah, ya. Digitalisasi ini sebenarnya mempermudah, tidak mempersulit, mempermudah, menghindari tatap muka, apalagi COVID saat ini, ya, menghindari tatap muka. Kalau Bapak datang setiap saat memberikan informasi, rapat-rapat dengan di hotel atau dimanapun yang atau di ruangan kantor, di mana ada potensial terjadi penyebaran virus. Tapi dengan menggunakan digitalisasi, maka shipping company akan mereduce sebaran virus melalui bisnis pelayaran, bisnis perkapalan. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, terkait dengan seorang pembuat software aplikasi, biasanya data itu tidak bisa langsung dipakai begitu saja, tapi ada namanya interface.
Jadi interface data. Nah, bagi yang bisa membuat interface data, ini sangat bagus. Ini bisnis yang sangat bagus. Di dunia ada namanya API ya. API itu adalah interface application programming interface. Jadi data-data itu ada yang ahli khusus bikin interface data. Dan interface ini bisa dipakai oleh pengguna-pengguna daripada data. Interface ini kasarannya adalah mediator seperti yang tadi saya katakan. Seorang broker alam tidak mungkin dia menggunakan interface. Dia hanya mengkolek data muatan di misalnya Jepara, membutuhkan muatan batu bara. Batu bara ada di Pontianak atau di Bontang. Nah, dia mencari data kapal. Ini mereka dilakukan secara manual. Tapi kalau ada namanya interface, ya, namanya application programming interface, maka data-data tersebut langsung masuk ke situ dan bisa dipakai oleh pengguna-pengguna, yaitu oleh software-software. Jadi ada dua tingkatan, interface-nya sendiri, ada software-nya sendiri, ada data primernya sendiri. So, menjadi seorang broker kapal sebenarnya enak kalau memahami masalah data dan memahami interface data, data interface atau software aplikasi, perangkat lunak ya, perangkat software yang dapat memberikan informasi layanan aplikasi yang menjadi informasi yang sangat penting. Suatu kapal ambil aja muatan ke sini terus dia bawa ke misalnya ke Makassar misalnya. Dari situ dia tidak punya muatan. Ya, tidak punya muatan. Akhirnya menjadi harga barang itu disparitasnya tinggi. Kenapa? Karena kapal yang pergi dari Jakarta ke Makassar baliknya nggak punya muatan. Ya, karena nggak punya muatan, dampaknya apa? Dibebankan kepada tarif freight rate-nya di sini. Begitu sampai di sana harganya lebih mahal karena 2 kali lipat, ya, 2 kali lipat. Tapi kalau dengan adanya open data dan dikelola dengan baik oleh interface, data interface dan software aplikasi dan digitalisasi, maka kapal tersebut pasti akan menghitung dari beberapa pelabuhan. Dia akan menghitung, habis ini saya nggak mungkin ke sana, nggak mungkin balik, tapi saya malah harus terus. Saya harus ke Papua, saya harus ke arah Palu misalnya. Itu karena kita sudah melihat software aplikasi. Ya. Jadi tujuan layanan tersebut mempermudah dan menjadikan efisien. Bahan bakar yang digunakan kapal adalah bahan bakar yang efisien. Layanan data terbuka itu biasanya membutuhkan interface. Tapi ada juga data yang dari data primer itu langsung dipakai oleh pemilik kapal. Nah, data primer langsung dipakai oleh pemilik kapal. Nah, bisa-bisa saja. Tapi kalau itu terpadu, ya seluruh Indonesia ini terpadu, komoditi-komoditi dari Belawan, dari Merauke, dari Papua, semuanya itu sudah ada noktah-noktahnya data terbuka. Dan data ini di-gather dari satu menjadi datanya, menjadi data open data dan dikelola, dianalisa oleh interface, oleh software aplikasi. Ini loh ada muatan-muatan yang kira-kira freight rate-nya sekian, ya. Nah, dari misalnya kalau DWT-nya sekian, PK-nya sekian, kalau titik ke sini itu adalah membutuhkan sekian bahan bakar. Sehingga pemilik kapal pasti menyediakan.
itu namanya fuel oil cost. So, interface dapat berupa data yang terdapat dalam layanan yang dapat dibaca, termasuk manfaat berapa biaya yang untuk mengambil muatan di sana, berapa biaya yang harus dikeluarkan, berapa biaya pengurusannya, semuanya masuk di dalam aplikasi. Nah, kebetulan kita dengan kawan-kawan sudah membuat satu software yang meskipun secara garis besarnya belum mendetail sampai penggunaan integrated fuel oil consumption prediction, maka itu bisa dimanfaatkan. Ya, untuk bisa itu, untuk menghindari pengambilan data satu persatu, interface dapat digunakan dengan mengoptimalkan kebutuhan reguler dengan penggunaan data tersebut. Jadi tentunya software aplikasi ini memaintain secara berkala supaya pengguna itu baik shipper yang berlangganan akan software aplikasi tersebut bisa tidak perlu lagi maintain data, dia sudah mendapatkan data dan grafik ataupun skema permainannya sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Pemerintah pun juga demikian. Pajak sudah bisa kelihatan dari situ. Begitu di option dipilih dari pelabuhan A dan pelabuhan B, ada kelihatan ada pajak. Pajaknya sudah langsung masuk digitalisasi. Ya, digitalisasi. Dan itu pasti mutakhir, datanya pasti mutakhir. Kesimpulan dari yang saya bikin ini adalah untuk menghindari adanya tindakan-tindakan tidak handal, maka pemilik data harus memberikan data itu secara akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Pebisnis ahli-ahli di bidang interface, ya, mengelola data ini harus bisa menyajikan sebuah data interface yang bisa dipakai oleh software-software aplikasi. Software aplikasi bisa menawarkan bisnisnya ini kepada dua pihak, yaitu shipper maupun shipping company. Government juga bisa mengayomi, ini karena sudah terkait dengan transaksi elektronik. Jadi undang-undang UU ITE juga harus diperhatikan, sehingga tetap kondisinya saat ini adalah yang mutakhir, meningkatkan kualitas datanya, meningkatkan kualitas layanan, dan Indonesia akan menjadi tol laut. Manfaatnya sangat tinggi bagi masyarakat. Mungkin biaya tidak ada disparitas harga. Cita-cita kita menjadikan harga yang sama, satu harga bisa menjadi suatu kenyataan. Demikian dari kami, lebih kurangnya saya memohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.